Aibda Moh, Ubay Babin Kamtipmas Polsek Lewi Munding, Polres Majalengka menyulap ribuan jangkrik menjadi rupiah. Majalengka liputan seputar desa. Seorang anggota Bayangkara yang tinggal di Desa Patuanan, Kecamatan Lewi Munding, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Selamat sore, saat ini saya berada di Desa Patuanan, Kecamatan Lewi Munding, Kabupaten Majalengka. Tepatnya saya sudah berada di kediaman Aibda Muhammad Ubay, seorang anggota dari Polsek Lewi Munding, Polres Majalengka, Polda Jabar. Kali ini saya akan menjumpai beliau untuk bagaimana hasil daripada budidaya jangkrik, yang tidak hanya saja budidaya jangkrik tersebut untuk membantu daripada kebutuhan keluarga Aibda Ubay sebagai penopang yang membantu ekonomi. Jadi beliau tidak hanya mengandalkan gaji dari seorang anggota Bayangkara, dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia. Beliau juga secara kreativitas berpikir bahwasannya kalau budidaya yang namanya berupa jangkrik tersebut adalah sangat diminati oleh pasaran baik dalam maupun luar negeri. Berangkat dari itu, mungkin Aibda Ubay ini dengan anak-anaknya dibantu dengan seluruh keluarganya untuk bagaimana bisa maju lagi dan lebih maju lagi untuk hasil panennya. Untuk lebih jelasnya, mari kita temui Aibda Ubay sedang melakukan kegiatan untuk pemanenan jangkrik tersebut. Ayo Pak Mirsa, kita bertemu langsung dengan Aibda Ubay yang memang sudah menekuni bidang usaha ini. Nah, ini nih sedang panen nih. Assalamualaikum Pak Ubay, sehat Pak Ubay? Alhamdulillah sehat. Aduh, alhamdulillah kita masih bisa bertemu ya Pak Ubay dalam kondisi sehat. Pak Ubay, saya akan menanyakan sekelumit bagaimana Pak Ubay ini terinspirasi mengenai budidaya jangkrik tersebut, Pak Ubay. Dari mana inspirasinya Pak Ubay ini? Inspirasinya kan karena awalnya saya kan lihat sama temen bahwa untuk peternak jangkrik itu ternyata sangat mudah. Satu, yang kedua juga kan nanti kan untuk anak muda lah, terutama kan anak saya, karena kan anak-anak zaman sekarang yang SMP maupun yang SMK kan setiap pulang sekolah kan banyak aktivitas yang tidak karuan. Makanya kan ya bukan saya untuk memperkerjakan, tapi kan daripada dengan nge-game, main HP atau bermain yang nggak karuan, saya berpikirnya untuk cari kegiatan yang positif. Setiap dia pulang sekolah ya minimal kan jangan sampai dia cuma di rumah main game nggak ada hasilnya, tapi kan pulang sekolah ya sama saya, sama-sama kita mencoba, sama anak mencoba untuk berusaha memaksimalkan kegiatan anak, biar ada kegiatan anak yang positif tersebut. Terima kasih, itu mungkin sementara. Baik, sungguh luar biasa Pak Ubay. Bisa saya lihat-lihat lokasinya? Bangga Pak Ubay. Lokasinya nih. Di sela-sela kesibukannya Pak Ubay tidak mau berdiam diri, bersantai-santai setelah menyelesaikan tugas-tugas di Polsek. Pak Ubay ini langsung ya Pak Ubay, artinya mengontrol, memelihara. Ini Pak Ubay mempekerjakan ada karyawan nggak? Sementara ini dari luar apa dari hanya keluarga saja Pak Ubay? Ya sementara ini kan masih ada keluarga lah, karena kan untuk itu kalau untuk yang manen kan ada sendiri, karena kan kita sistemnya mitra gitu. Berarti untuk pemanenan berapa bulan sekali Pak Ubay? Insya Allah pemanenan semaksimal itu minimal 23 minggu, maksimal 34 hari. Oh iya. Ya sekitar 1 bulan. 1 bulan pas ya udah bisa dipanen ya Pak Ubay ya. Dari awal mula berapa ini dari telur ya Pak Ubay ya? Dari telur, karena kita ngambilnya kan telur itu 1 kilo ya. Kalau untuk ukuran yang ini kan untuk ukuran yang kurang standar lah. Kalau yang standar itu kan 120 kali 240 itu jadikan 3 atau 4 box. Jadi kalau bisa untuk 4 box ya. Kalau yang ini saya jadikan 5.
Berarti Pak Ubay ini menjualnya berarti per kilo bukan itu Pak? Per kilo, bukan per ekor ya, per biji ya. Jadi untuk pangsa pasar Pak Ubay sudah tidak ada kendala. Sebetulnya ada ya, permintaan pasar. Permintaan pasar karena kan kita mitra, jadi kan ya kita kembalikan lagi ke itulah pasarnya. Jadi tidak bingung Pak ya. Untuk pemasarannya sendiri Pak Ubay sudah berjalan lancar ya Pak ya. Iya ini sudah dalam pemanenan. Proses untuk cara makannya bagaimana? Itu dari pur atau kopen. Ya. 50% lagi itu dari dedaunan seperti ya rumput, Ya. terus sayur, sisa. Ada menggunakan limbah, Pak. Limbah sampah sayuran. Oh, kan, iya. terus kan dari daun pisang kan. Iya. Daripada kan kita memanfaatkan yang tidak kurang bermanfaat lah sekiranya kan, jangan kalau kita biarkan daun pisang itu nggak dibersihin, mungkin masyarakat kan males lah ngebersihin daun pisangnya itu kan, makanya kita memanfaatkan daun pisang itu tersebut kan gitu. Oke Pak Ubay, berarti ini budidaya jangkrik ini bisa dapat membantu untuk menyerap sampah-sampah yang tidak berguna, tentunya sampah organik ya Pak ya? Sampah organik dari jenis sayuran maupun bonggol-bonggol pisang itu bisa habis Pak ya? Bisa habis, yang ini contohnya kan. Iya. Pemanfaatan ya Pak ya, pemanfaatan. Oh, kalau yang ini baru tadi pagi. Itu ini. Jadi ini iya budidaya tersebut di samping untuk artinya bagaimana kreativitas juga ini dapat membantu sampah itu bisa terserap Pak ya? Terserap. Jadi bisa didaya gunakan. Indonesia khususnya kan di wilayah Majalengka atau Limun itu kan sampah. Iya. Walaupun sampah organik dan non organik, yang walau memang yang paling utama itu non organik, tapi ya organik kalau kita biarkan dibuang ke sungai, daripada dibuang ke sungai kita manfaatkan kan. Betul sekali Pak, betul. Setelah kita nggak dipakai nanti kan ini kan contoh ini kotorannya juga kan bisa untuk pupuk. Oh, kotoran jangkrik ini bisa juga berguna juga Pak? Untuk pupuk juga kan bisa. Oh, tidak ada yang terbuang percuma ya Pak ya? Cuma. Jadi semuanya bisa dimanfaatkan, baik dari proses, artinya memberikan pakan juga dari itu ya, dari sampah-sampah organik, kemudian pembuangan kotoran dari jangkrik tersebut juga masih bisa dimanfaatkan untuk pupuk lagi ya Pak ya? Untuk pupuk kayak semacam buah-buahan itu kan bagus, ini kan sangat bagus sekali. Punten Pak, ini untuk penghasilan ada itu nggak Pak, artinya secara itu dapat ada lebihnya nggak Pak dari ya, proses alhamdulillah ini, Pak? selama ini sih ada lah, karena kan kita bermitra, kita juga ada alhamdulillah sih ya, walaupun sedikit. Yang pentingnya kalau saya walaupun itu sedikit, tapi ada kegiatan yang sangat positif untuk anak tersebut, karena, jadi tidak dimanfaatkan waktu luangnya untuk bermain yang tidak percuma ya Pak ya? Terutama kan bermain HP, karena ada kegiatan positif kegiatan positif dari jam 2 dia bermain HP, kadang kan sore paling kegiatan main bola kan antara jam 4:30 atau jam 5. Nah, saya memanfaatkan kegiatan waktu dari jam 2 kurangnya sampai jam 4-nya itu kan dimanfaatkan yang positif gitu. Luar biasa ini kreativitas Pak Ubay di sela-sela kesibukan tugas ya, artinya masih bisa untuk mengarahkan anak-anak supaya melakukan suatu kegiatan yang positif ya Pak ya. Ya mereka itu juga nanti akan mendapatkan penghasilan walaupun bertahap ya Pak ya. Penghasilan, mereka juga dapat pengalaman untuk gimana caranya berwirausaha ya Pak ya. Berwirausaha, beternak juga. Iya, luar biasa nih Pak Ubay. Baik Pak Ubay, terima kasih atas waktunya Pak Ubay. Aduh, mengganggu kesibukan Pak Ubay ya. Terima kasih Pak Ubay. Semoga usahanya makin lancar, makin sukses Pak Ubay ya. Amin. Siap. Mangga Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majalengka Reporter, Ade Prayitno. Kameramen editing, Herdis Muhammad Nur.